warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah, semangat sekali. Hari ini berangkat semua ya? Alhamdulillah, berangkat semua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu supaya diberi kefahaman oleh Allah. Silahkan yang tadi berangkat paling pagi, paling disiplin siapa? Mungkin berdoa dari situ tidak apa-apa. Teman-teman, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Mas Acik sudah memimpin doa. Bu Eni mengingatkan untuk selalu bersikap disiplin. Tadi Mas Acik sudah mencontohkan disiplin berangkat sekolah. Supaya kita meraih cita-cita, kita harus punya sikap disiplin. Disiplin apa? Masih ingat ya? Disiplin apa saja? Disiplin sekolah, disiplin mengaji, disiplin belajar, ibadah, sholat. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak masih ingat ya hafalan surat Al-Fil? Masih. Kita ulang bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, tadi sudah hafalan bersama-sama, ternyata anak-anak masih ingat. Nah, sekarang sebelum belajar dicek dulu kebersihan kelasnya. Sudah bersih atau belum? Kalau sudah bersih berarti sudah siap. Kita kemarin sudah belajar tentang apa saja? Siapa yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Tentang wudu. Betul, praktek wudu ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Masih ingat ya praktek wudu diawali apa dulu? Berniat. Iya, berniat. Pintar, sudah ingat semua. Nah, kalau kemarin sudah belajar wudu, hari ini kita akan belajar tayamum. Tayamum itu bersuci juga, menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Kalau wudu kan hanya menghilangkan hadas kecil. Nanti tayamum itu bagaimana caranya, terus niatnya seperti apa, akan kita pelajari nanti. Tayamum, anak-anak, supaya kita tahu apa? Supaya kita bisa melaksanakan bersuci. Jika tidak ada apa? Jika tidak ada air, bisa tetap melaksanakan ibadah, sholat terutama. Nah, itu kalau kita tidak belajar tayamum, sewaktu-waktu kekeringan, kemudian kita dalam perjalanan jauh, kita tidak bisa melaksanakan sholat. Nah, itu manfaatnya. Kita harus bersuci itu bisa wudu, juga bisa tayamum. Nah, manfaatnya itu. Nah, nanti kita belajar
terbang, atau kita sakit parah tidak bisa kena air. Nah, bagaimana? Nah, tayamum itu caranya. Kalau kita tidak tahu tata caranya, kita jadi tidak bisa melaksanakan ibadah. Ya, berarti penting tidak kita belajar tayamum? Penting. Penting saja apa penting sekali? Penting sekali. Iya, nah, nanti belajarnya kita seperti kemarin masih kelompok. Nah, kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ya ini ya dari sini kelompok 1, ketuanya nanti Mas Bima. Kelompok 2, ketuanya Mas Krisna. Kelompok 3, ketuanya Mas Rian. Nanti belajarnya anak-anak melihat tayangan yang guru tayangkan, semuanya memperhatikan dengan seksama. Karena di akhir nanti ada evaluasinya. Nah, semua melihat, kemudian tiap ketua kelompoknya mewakili untuk menjelaskan materi. Maju ke depan, 3 ketua kelompoknya maju ke depan. Bu Eni lihat, kemudian coba menjelaskan materinya. Bu Eni cek dulu. Nanti yang mau dijelaskan ke temanmu apa? Menjelaskan tayamum adalah apa? Kemudian cara tayamum bagaimana? Rukun tayamum bagaimana? Nah, sudah dicek, Bu Eni beri kertas untuk dibagi ke teman-temannya nanti. Kemudian kembali ke kelompok masing-masing. Terus menjelaskan ke kelompoknya materinya apa. Nah, setelah semuanya dijelaskan kembali oleh ketua kelompoknya, masing-masing anak menulis 1 pertanyaan. Pertanyaan ditulis di kertas, kemudian kertasnya dibuat bentuk bola. Diremas-remas dibuat bentuk bola. Semuanya sudah siap, sudah selesai, bolanya dilemparkan ke temannya, nanti dijawab oleh temannya yang mendapatkan. Begitu ya. Nah, setelah semuanya mendapat bola dari temannya, dibuka, kemudian dijawab. Nah, nanti satu persatu nanti membaca pertanyaan dan jawabannya. Nah, nanti sebelum dibaca, sebelum tahu jawabannya apa, kalau ada kesulitan berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada kesulitan, kalau sudah bisa, ya berarti sudah bisa dijawab sendiri. Gitu ya. Kalau sudah selesai semuanya, kita akan praktek tayamum. Setelah praktek tayamum selesai, kita evaluasi. Tadi pelajarannya apa, sudah paham atau belum? Dengan mengerjakan soal itu bisa diketahui. Jelas ya? Langkah-langkah pembelajarannya itu sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, sudah siap. Nah, sebelumnya Bu Eni akan menyampaikan 1 cerita tentang Umar bin Khattab. Siapa yang sudah pernah mendengar Umar bin Khattab? Belum? Siapa Umar bin Khattab? Nabi Muhammad. Nah, berarti mendengar. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kamu 1 air. Sepertinya lemas semangat dong. Umar bin Khattab itu punya sikap apa? Siapa yang tahu? Dia adalah seorang sahabat yang pemberani. Nah, anak-anak harus mencatat sifat beraninya Umar bin Khattab. Berani memberantas nabi palsu. Berani menyatakan kebenaran, berani masuk Islam. Walaupun sebenarnya Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam adalah orang yang sangat kejam. Dengan adiknya sendiri marah-marah. Dengan orang-orang yang menyembah Allah, yang mengikuti Nabi Muhammad, dulu dimarahi, diserang oleh Umar bin Khattab. Tapi ketika Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khattab, dia menjadi seorang sahabat yang pemberani untuk membela agama Allah, paling berani untuk membela Islam. Nah, berarti kita mencontoh apa dari Umar bin Khattab? Mencontoh singkat? Pemberani. Bukan dong, sikap pemberani. Kalau kemarin Abu Bakar As-Siddiq mencontoh sifat apa? Kasih sayang, sopan, santun, lemah lembut. Nah, kalau Umar bin Khattab adalah sikap berani. Kita
wajib. Itu ya. Kemudian tayamum boleh dilakukan kalau tidak ada air. Kalau ada air, boleh tidak kita tayamum? Tidak boleh kalau badan kita sehat. Satu, tidak ada air, tidak menemukan air ya, sudah mencari tapi tidak ketemu air. Kemudian bisa sakit parah yang tidak bisa terkena air. Nah, kita boleh dengan melakukan tayamum. Kemudian dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk berwudu, contohnya naik pesawat, mau turun dulu bagaimana? Susah ya. Nah, kalau naik kereta, ya naik kereta juga nggak bisa berhenti di sembarang tempat ya. Nah, kita bisa bertayamum. Kalau sudah masuk waktu sholat, waktunya sudah mau habis, belum sampai, bisa bertayamum. Kalau naik kendaraan pribadi, kan bisa berhenti dulu kalau kendaraan pribadi. Ya, kita berusaha untuk wudu kalau bisa berhenti. Nah, kalau bisnya nggak bisa kita kendalikan, Pak sopir berhenti, Pak sopirnya tidak bisa berhenti, ya kita tayamum. Kalau Pak sopirnya bisa berhenti, bisa. Tayamumnya di mana kalau di bis ya? Kan menggunakan debu harusnya ya. Nah, kalau di bis bagaimana? Debunya, debu yang menempel di jok bis atau kursi bis itu loh, itu bisa. Nah, kalau menemukan debu misalkan di sini ada debu, ada tanah yang suci, pakai itu. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Nah, kita cari tembok. Tembok itu kan ada debunya, cari tembok yang bersih. Nah, itu bisa digunakan. Intinya adalah debu, bukan temboknya, bukan kursinya, ya. Jelas? Oke. Ini tadi tayamum pengertiannya. Sekarang tanya tayamum itu ya. Nah, syarat-syaratnya apa? Nah, syarat tayamumnya, syaratnya satu, ada sebab yang membolehkan mengganti wudu atau mandi wajib dengan tayamum. Tadi syarat-syaratnya tadi, sebab-sebabnya tadi ya, yang sudah disebutkan. Kemudian sudah masuk waktu sholat, tapi belum nemu air. Sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukan. Menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Misalkan ada kotoran, misalkan ada tanah misalnya di anggota tubuh kita ya, di tangan misalkan tidak ada air. Bagaimana Mas Bima caranya? Dibersihkan dulu ya, bersihkan dulu. Kalau tidak ada, ya bersihkan dengan tangan, dengan tisu. Kemudian menggunakan tanah atau debu yang suci. Nah, jadi kalau ada kotorannya dibersihkan dulu, jangan langsung bertayamum ya. Kemudian tayamum ada 4. Yang pertama niat. Nah, niatnya bagaimana? Ada yang sudah bisa? Niat bertayamum adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya apa? Aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, nanti bagaimana biar anak hafal, nanti ada videonya, tenang saja. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Nah, membasuhnya bukan basuh ya, mengusapnya harus rata. Mukanya harus rata. Kemudian mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, tertib, hanya 4 rukun tayamumnya. Kemudian ada sunnah. Sunnahnya apa? Membaca basmalah. Kalau tidak membaca basmalah, bagaimana tayamumnya? Sah tidak? Tidak. Sunnah loh. Sunnah itu Sah. sunnah itu jika tidak dilaksanakan tidak membatalkan wudu. Kalau lupa baca basmalah, sah tidak tayamumnya? Tetap sah. Nah, kalau rukun tayamum 1 aja rukunnya, tidak niat, sah tidak? Tidak sah kalau rukun ditinggalkan. Tapi kalau sunnah ditinggalkan masih sah tayamumnya. Yang kedua, meniup debu di telapak tangan. Setelah kita tempelkan, tangan kita ditiup atau bisa ditepukkan di sini. Kemudian mendahulukan anggota tayamum yang sebelah kanan menghadap kiblat dan kedua sudah tayamum. Kemudian hal-hal yang membatalkan, semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Contohnya apa? Seperti kemarin anak-anak buang
tiba-tiba kok sudah tayamum tiba-tiba kok air mengalir. Batal tayamumnya, harus diganti dengan wudu. Kemudian murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam, itu juga membatalkan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardhu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Perhatikan tangannya ya. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Bisa semua ya. Untuk niat dulunya kita ulang. Niat tayamumnya kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma liistibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Bisa ya? Oke. Nah, kalau tayamannya sudah, sekarang ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk coba menjelaskan. Yuk. Dimulai dari sini, ada pokoknya saja. Coba dari kalian jelaskan, nanti kamu menjelaskan ke kelompoknya. Itu yang dijelaskan ke kelompoknya masing-masing ya. Nanti dijelaskan supaya temannya lebih paham. Kemudian nanti temannya diberi kertas untuk menuliskan soalnya. Silakan kembali. Ini 3 atau 4 kelompoknya. 3. Dibalik di kertas yang putihnya. Kamu membuat pertanyaannya, tulisnya di belakang yang kosong. Bukan, kamu cuma nulis doang pertanyaannya. Dengan penjelasan dan rukun serta hal-hal yang terkait berikut. di tengah dia juga gede banget sekiranya tekannya itu orangnya. Oke,
jawabannya apa? Mbak Yasmin, dibaca yang keras. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Keras. Bagaimana cara melakukan tayamum? Membaca basmalah, tempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci, lalu tepukkan dan mengusap muka. Tempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci, lalu tepukkan dan mengusap kedua tangan. Ya, betul ya? Berikutnya, Tabida, baca yang keras. Apa arti tayamum? Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti dari wudu dan mandi wajib. Ya, benar ya jawabannya ya? Semuanya sudah menjawab pertanyaan semuanya. Bola-bolanya sudah terjawab semua. Pertanyaan Dragon Ball sudah selesai. Sekarang kita praktek tayamum. Tadi sudah melihat videonya. Kita praktekkan bersama-sama bergantian. Siap? Siap. Oke, siap? Nawaitu tayamuni isbahati sholati fardholillahi ta'ala. Nawaitu Nawaitu tayamum tayamum li istibahati sholati. Sholati. Praktek sudah memperhatikan tadi tayamum, sudah jelas ya materinya. Sekarang saatnya evaluasi. Bu Guru bagi soalnya, kerjakan sendiri-sendiri. Bu Guru beri waktu 5 menit. Ya. Waktunya 10 menit. Waktunya tinggal 1 menit. Silakan dikerjakan. Ya, selesai. Dikumpulkan. Satu anak saja yang kumpulkan. Silakan Mas Tia. Kumpulkan ke depan. Ingat-ingat diberi nama. Kumpulkan. Selesai semua karena sudah mengumpulkan semua. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang nomor 1, Najwa tidak melakukan sholat asar. Namun air mati sejak 3 hari yang lalu. Penampungan air semua kosong. Apa yang harus Najwa lakukan? Berikan alasannya. Jawabannya ada di bawah tadi. Apa yang harus Najwa lakukan? Tayamum. Berikan alasannya. Mengapa tayamum? Karena iya, betul semua menjawab ini tadi. Iya. Berarti sudah paham semua. Tepuk tangan buat anak-anak. Nah, sudah semuanya ya. Kita sudah belajar, anak-anak sudah bermain Dragon Ball, sudah mengerjakan evaluasi dengan baik. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Tadi tayamum itu apa? Tayamum adalah bersuci Dengan debu. Iya, betul, bersuci menggunakan debu sebagai pengganti. Tayamum itu pengganti wudu. Kita boleh tayamum jika tidak ada
untuk belajar.